Saudara, Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 Aceh Sumut digelar di tengah persiapan yang belum seluruhnya rampung. Para atlet yang datang untuk bertanding justru disambut kondisi jalan yang penuh lumpur di kawasan Sport Center. Hingga kini penyelesaian akses menuju lokasi tanding masih terus dilakukan. Saya harus mohon maaf, mungkin ini ada koordinasi yang sangat besar dan agak delay waktunya, tapi kami jamin permainan bisa dilakukan semua. Gelaran Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 Aceh Sumatera Utara jadi sorotan publik setelah beredar video kondisi jalan yang penuh lumpur menuju venue voli indoor di kawasan Sport Center. Kontingen yang hendak bertanding pun harus berjalan kaki sekitar 200 meter, bahkan terpaksa meniti sebalok kayu untuk melewati jalanan yang masih berlumpur. Tak hanya jalan di luar lokasi bertanding yang masih belum selesai, di bagian dalam bangunan, pembangunan juga belum sepenuhnya selesai, semisal bagian lantai menuju lapangan yang belum dikeramik. Hingga kini, penyelesaian akses menuju lokasi dan bangunan bagian luar masih berlangsung, seperti pemasangan paving block halaman venue. Kita lihat ini sekarang untuk venue sudah bisa siap layak tanding dan atlet pun sudah siap untuk melaksanakan tanding. Kemudian diisukan akses nggak bisa masuk, kita lihat karena orang sudah bisa masuk ke dalam dan jalan pun sudah baik seperti yang tidak seperti yang kita bayangkan semula, ya kan? Dan kita sudah siap semuanya untuk bertanding dan panitia pun sudah siap semuanya. Untuk kendala lain ada nggak Pak? Sampai sekarang belum ada karena ini namanya baru pertama kita lakukan, itu biasa. Tapi nanti sudah kedua, ketiga, keempat selanjutnya mungkin sudah biasa nanti. Ketua PB PON sekaligus PJ Gubernur Sumatera Utara Fatoni menyebut bahwa lokasi dalam video yang viral di media sosial merupakan arena di belakang venue yang memang belum selesai dikerjakan. Kontrak pembangunan infrastruktur kawasan venue tersebut baru selesai pada Desember mendatang. Yang pertama itu di jalan ya. Itu jalan itu seperti yang saya sampaikan, itu harusnya selesainya sampai Desember karena ini kontrak Desember dan baru kita mulai bulan Juli. Dan itu di bagian belakang memang belum siap, kemudian terjadi hujan. Kalau dari depannya sudah siap. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyebut keluhan soal venue Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumut akan ditindaklanjuti oleh Satgas Tata Kelola PON yang terdiri dari penegak hukum. Terkait dugaan penyelewengan dana, Menteri Dito mengklaim akan terus aktif mengecek kebenaran laporan-laporan masyarakat tersebut. Venue-venue yang dianggap belum selesai atau belum jadi itu dianggap ada penyelewengan. Nah, dari situ kami merespon bahwa dalam PON ini, dalam Kepres nomor 24 tahun 2024, itu juga ada sudah dibentuk Bapak Presiden, yaitu Satgas Pendampingan Tata Kelola yang dipimpin oleh Wakil Jaksa Agung beserta Kabar Eskrim Mabes Polri. Dan di mana semua keluhan ini sebelum kami memutuskan, membuat vonis, pastinya akan ada proses yang dilakukan, yaitu penyerapan aduan masyarakat, dan setelah itu pastinya akan ada pendalaman, penelusuran, apakah itu sesuai spek, sesuai kontrak. Kalau misalnya itu emang menyeleweng, ya pasti akan kita tindak tegas. Soal infrastruktur jalan ke venue indoor bola voli, Wali Kota Medan Bobi Nasution bilang, masyarakat salah kaprah jika justru menyerang dirinya lewat komentar di akun media sosial. Lantaran penyelenggaraan PON ke-21 merupakan ranah Pemprov, bukan pemerintah Kota Medan. Ya, boleh kita minta support saja tentang PON seluruh masyarakat, baik Sumatera Utara ataupun seluruh Indonesia, agar PON kali ini menghasilkan prestasi, bukan hal yang lain. Ya, masalah di salah kaprah, ya biasa, saya rasa biasa karena masyarakat memang belum begitu memahami provinsi atau kota itu aja.
Gelaran Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 Aceh Sumut dimulai sejak tanggal 8 hingga 20 September mendatang. Sarana dan prasarana yang belum rampung seluruhnya tentu jadi catatan karena jadi salah satu pendukung performa para atlet dalam kompetisi olahraga 4 tahun sekali ini. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui informasi terkini soal penyelenggaraan PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara, kita tanyakan pada dua jurnalis Kompas TV, ada Dedi Zulkifli Tarigan di Deli Serdang, Sumatera Utara, dan Mustajab di Aceh. Kita ke Dedi di Deli Serdang terlebih dahulu. Dedi, selamat siang. Pengerjaan dan perbaikan lokasi venue volley indoor masih dikebut. Sementara pertandingan juga terus berlangsung. Seperti apa progresnya? Apakah sudah hampir rampung atau bagaimana yang bisa Anda laporkan pada kita? Ya, terima kasih Mario. Selamat siang saudara. Sampai hari ini proses pembangunan terutama akses jalan utama menuju venue volley indoor terus dikerjakan oleh pihak PUPR sendiri. Proses ini memang sangat penting mengingat jalan ini merupakan akses utama baik para atlet maupun juga para ofisial untuk bisa memasuki gedung. Selain jalan yang memang belum bagus, di samping itu juga beberapa bagian dari gedung, terutama sisi sampingnya juga belum seluruhnya rampung. Hingga saat ini juga beberapa kendaraan belum bisa dapat diparkirkan untuk di depan venue karena tanah masih dalam proses pemadatan. Untuk dilihat kondisinya saat ini yang masih dalam kondisi tanah dan belum ada pemadatan dengan batu, diperkirakan mungkin butuh waktu beberapa hari lagi. Dari pihak penyelenggara sendiri terus berupaya melakukan pelaksanaan pekerjaan bagian luar dari venue untuk memudahkan para atlet maupun ofisial untuk melakukan pertandingan di dalam. Sementara itu di bagian dalam dari venue volley sendiri perlahan-lahan sudah mulai ada dibagusin, namun sampai tadi saya masukin juga bagian dalam keramik juga belum. Kemudian yang saya saksikan juga bagian atas untuk para penonton juga masih banyak belum terdapat kursi plastik. Sementara itu untuk lapangan pertandingan saat ini sudah bisa digunakan oleh para atlet untuk bertanding. Mario. Ya, Dedi, selain venue volley, bagaimana dengan lokasi venue lainnya? Apakah masih ada venue yang juga hingga saat ini masih belum rampung atau bagaimana? Ya, untuk venue lainnya sebenarnya kalau untuk pembangunan vital macam jalan menuju gedung itu sebenarnya sudah tidak ada lagi, hanya mungkin tinggal perapian karena beberapa venue kayak di bagian venue Stadion Madia untuk atletik hanya tinggal sedikit saja, tapi itu sudah sangat baik karena beberapa gedung sudah bisa digunakan untuk ofisial maupun pelatih, bahkan akses sangat mudah langsung di depan gedung atletik. Sementara yang lainnya tidak terlalu parah, dan yang memang sangat parah adalah volley ini karena memang hanya untuk jalan saja itu sangat susah. Belum lagi kita melihat bagian dalam. Mario. Ya, dari Sumatera Utara kita bergeser ke Aceh. Di Aceh sudah ada Mustajab. Selamat siang Mustajab, apa saja yang dikeluhkan dari para atlet PON? Apakah sudah ada tanggapan dari otoritas tempat atau bagaimana? Ya, Mario dan juga saudara, memang betul beberapa informasi yang beredar di media sosial dan juga tanggapan masyarakat, terutama juga para atlet dan official kontingen yang mereka selama ini tidak mengeluhkan venue pertandingan, tapi masalah konsumsi yang kemudian viral dan muncul di publik. Nah, permasalahan konsumsi ini yang sudah berlangsung selama beberapa hari disampaikan oleh Ketua Bidang Konsumsi PB PON Aceh bahwa masalah konsumsi ini memang menjadi permasalahan terutama pada puncaknya tanggal 7 dan 8 ketika seluruh atlet kemudian berdatangan ke Banda Aceh, ke Aceh untuk mengikuti opening ceremony dan juga sekaligus para atlet yang akan bertanding di sejumlah cabang olahraga yang dipertandingkan di Aceh. Artinya pihak panitia atau bidang konsumsi sudah merencanakan secara schedule setiap distribusi konsumsi kepada para atlet, baik itu di venue maupun di hotel tempat mereka menginap. Namun atlet yang datang secara bergelombang atau berdatangan
di tanggal 7 hingga 8 yang merupakan puncaknya mereka mengikuti opening ceremony. Sehingga ini menjadi puncak daripada distribusi konsumsi yang bermasalah di Aceh. Namun dijelaskan bahwa hal ini ada beberapa faktor penyebab keterlambatan distribusi atlet menerima makan seperti yang dikeluhkan oleh para atlet dan juga ofisial. Misalnya sarapan pagi yang diantar sudah menjelang siang, kemudian makan siang sudah menjelang sore, atau juga makan malam juga sudah terlambat. Hal ini menurut bidang konsumsi PB PON Aceh, ini disebabkan memang soal komunikasi LO dengan LO konsumsi dengan LO kontingen. Karena memang order untuk konsumsi dilakukan 1 kali 24 jam, sehingga ini yang menyebabkan memang salah satu distribusi konsumsi atau makanan kepada para atlet dan ofisial sering terlambat karena menentukan jadwal pertandingan atau jadwal di venue dengan jadwal mereka di penginapan untuk pengantaran. Misalnya adalah ketika LO mengantarkan makanan atau konsumsi ke hotel, atlet kemudian sudah ada di venue. Dan ini dirasakan juga menjadi salah satu kesulitan daripada distribusi makanan, sehingga dipandang distribusi untuk konsumsi ini sering telat. Berikut sudah kita dengarkan pernyataan lengkap dari Dias Furkan, Kepala Bidang Konsumsi PB PON Aceh terkait dengan telatnya distribusi makanan ke para atlet dan ofisial. Konsumsi di masing-masing kontingen itu melakukan order itu 1 kali 24 jam. Itu konsep awal yang sudah kita sepakati dengan para kontingen saat itu pada saat acara DRM dan CDM meeting. Ya, namun kenapa hari ini kita tidak lagi fokus kepada itu, karena memang pada saat itu karena kontingen itu belum berada di Banda Aceh, sehingga LO kita itu belum bekerja untuk mendampingi kontingen-kontingen tersebut, karena harapan mereka itu yang melakukan order terkait dengan makanan itu adalah para LO pertandingan. Jadi mereka belum bisa melakukan order karena memang atlet itu belum tiba full di Banda Aceh. Jadi kenapa yang terlayani pada saat itu adalah khusus kepada atlet yang sudah berada di Banda Aceh, karena mereka sudah berada di Banda Aceh itu H-3 sebelum masa pertandingan. Ya, Ketua PB PON Aceh dan juga Ketua Harian maupun di bidang konsumsi ini sudah berjanji untuk bisa memperbaiki layanan konsumsi bagi para atlet ofisial yang bertanding di Aceh dengan mengarahkan lebih banyak armada dan juga tenaga untuk mendistribusikan. Kemudian juga menguatkan koordinasi antara LO konsumsi dengan kontingen supaya mendapatkan jadwal yang pasti terhadap seluruh para atlet dan juga kontingen yang berada baik di penginapan maupun di venue-venue di 3 kali konsumsi mereka baik di pagi, siang maupun juga malam, Mario. Masih bermasalah, tetapi mustajab jika tadi di Sumatera Utara ada venue yang masih belum siap, bagaimana dengan kondisi venue di Aceh? Apakah sudah layak untuk gelaran PON atau apa yang bisa Anda informasikan pada kita? Ya, pantauan kami di venue yang ada di Aceh, wilayah Aceh, PON 21 Aceh Sumut wilayah Aceh, semuanya sudah mumpuni untuk digunakan untuk seluruh cabang olahraga. Nah, di Aceh ini ada 33 cabang olahraga yang dipertandingkan dan tersebar di 10 kabupaten kota yang ada di Aceh. Terbanyak memang ada di Kompleks Stadion Harapan Bangsa di Kota Banda Aceh. Di sini ada sekitar 8 cabang olahraga yang dipertandingkan. Nah, kompleks ini menjadi kompleks utama venue-venue pertandingan yang diselenggarakan. Dan hingga saat ini memang pantauan kami, baik itu dari panitia PB PON Aceh maupun juga masyarakat dan juga para atlet yang menyampaikan bahwa tidak ada kondisi yang tidak mengenakan dari venue-venue yang ada. Artinya venue-venue yang ada di Aceh untuk penyelenggaraan PON ini sudah seluruhnya digunakan, baik itu juga dengan infrastruktur. Walaupun ada beberapa misalnya adalah seperti sidak Ketua Harian PB PON Aceh terkait dengan
keluhan daripada atlet dan juga ofisial, misalnya ada di venue yang outdoor, seperti ketersediaan air bersih untuk toilet maupun juga untuk sholat atau kebutuhan lain. Tapi ini gerak cepat dari PB PON Aceh untuk menyelesaikan masalah ini segera. Tapi untuk seluruhnya persiapan atau venue-venue yang sudah digunakan ada di 10 kabupaten kota ini, ada 33 cabang olahraga yang dipertandingkan di Aceh dan semuanya sudah berjalan. Bahkan beberapa pertandingan juga sudah selesai digunakan dan seluruh bangunan baik itu venue yang dibangun baru maupun venue yang direhab dan seluruhnya 33 cabang olahraga, 33 venue semuanya sudah mumpuni dan sudah digunakan oleh para atlet berlaga di PON 21 Aceh Sumut tahun 2024 wilayah Aceh ini, Mario. Ya, terima kasih Mustajab atas laporannya dari Aceh dan juga sebelumnya ada Dedi Zulkifli Tarigan, laporannya dari Sumatera Utara. Selamat bertugas rekan-rekan.